Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunnahu ala taufiqihi amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk kita membahas pembahasan penting mengenai agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan memulai pembahasan baru dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kita pilih di sini adalah Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah min Syarhi Syekh Abdullah Al-Furaih hafizahullah taala. Dan ini kitab yang merupakan intisari dari syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Furaih, yang mana penyusun khulasah ini lebih fokus pada mengambil fawaid dan qawaid, faedah-faedah pelajaran dan kaidah-kaidah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini kita akan mulai pada al-hadithul awal, hadis pertama. Tafadhal Ustaz Reza, silakan dibaca. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Burdadhi Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Raqam Al-Awwal wa Abul Husain Muslimun ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi Al-Raqam Alf Is'ami'ah wa As-Sabi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladzina huma asahhu al-kutubil musannafati. Iya, itu bawahnya lughatul hadis. Lughatul hadis al-kalimatu an-niyyatu ma'naha juruniyatin wa hiya qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Al-kalimatu al-hijratu معناها هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين خوف الفتنة. الكلمة للدنيا يصيبها معناها أي لفرصة دنيوية لفرصة دنيوية يريد تحصيلها. Naam. Al-hadithul awal, hadis pertama, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Gelar Amirul Mukminin yang pertama kali menggunakannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ini memiliki kunyah yaitu Abu Hafsin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab, beliau adalah Khalifatul Rasyid yang keberapa? Yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nasab beliau beliau bernama Umar ibn al-Khattab ibnu Nufail ibnu Adi al-Qurashi.
Jadi nasabnya itu bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ya, Ka'ab bin Lu'ay. Laqabahu Nabi SAW bi Abi Hafsin. Jadi yang memberikan julukan Abu Hafsin itu adalah Nabi SAW. Dan Umar bin Khattab aslama ba'da nubuwati bi sitti sinin. Beliau ya masuk Islam setelah kenabian, yaitu 6 tahun setelah diangkatnya Nabi SAW sebagai nabi. Jadi 6 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan Allah. Kemudian ya ada satu kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk menggambarkan kemuliaan Umar bin Khattab. Mazilna izzatun mundu aslama Umar. Jadi kami senantiasa merasa terhormat semenjak Umar masuk Islam. Jadi ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, maka kaum muslimin itu seperti memiliki kekuatan di tengah-tengah kaum musyrikin. Karena Umar bin Khattab ini termasuk tokoh yang disegani oleh tokoh-tokoh Quraisy. Oleh karena itu Nabi SAW sebelum masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, beliau berdoa mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu orang, ya, apakah dia adalah Umar bin Khattab ataukah Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Akan tetapi Allah SWT memilih Umar bin Khattab untuk mendapat hidayah. Dan Nabi SAW pernah mengatakan tentang kemuliaan Umar bin Khattab ini. Ya, di antaranya adalah Nabi bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddatsun. Sungguh orang-orang sebelum kalian itu ada di antara mereka yang termasuk dari umat yang diberikan ilham atas mereka. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, fa inna fi ummati ahadun fa innahu Umar. Ya. Jadi sesungguhnya di tengah umatku itu ada seseorang yang termasuk muhaddatsun ini. Fa innahu Umar, yaitu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar ini ya beberapa pendapatnya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menurunkan beberapa ayat tentang suatu perkara yang mencocoki pendapat Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab ini seorang yang dikatakan Nabi adalah orang yang mulhamun, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi pernah bermimpi ketika itu Nabi minum susu, kemudian ada sisa susu itu di periuknya, kemudian diberikan kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian Nabi menakwilkan bahwa susu yang diminum itu adalah ilmu. Artinya Umar bin Khattab meminum sisa susu Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Umar itu memiliki ilmu yang dalam. Ya, memiliki ilmu yang dalam. Dan banyak ya kisah-kisah beliau yang lain tentang kemuliaan beliau, namun kita tidak bahas karena kita tidak membahas poin berkenaan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat. Amal apa yang dimaksud di sini? Yaitu amal-amal syariat, ya. Amal-amal syariat itu wajib adanya niat. Wajib adanya niat. Sedangkan wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia peroleh dari niatnya, ini adalah niat yang berkenaan dengan tujuan amal itu dilakukan. Jadi ada istilahnya begini, niat amal, niatul amal, dan niatul ma'mulilahu. Niat amal itu dilakukan untuk siapa? Tidak apa-apa ya, tidak ada
Tidak ada papannya. Tidak usah apa-apa, tambah sempit. Namanya tidak cukup. Jadi yang pertama adalah niatul amal. Niat amal. Niat amal ini diisyaratkan oleh Nabi pada bagian kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat. Sedangkan niatul ma'muli lahu, ya, niatul ma'muli lahu, niat dilakukan amal itu untuk siapa gitu ya. Itu diisyaratkan oleh Nabi dalam kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Saya kasih contoh ya. Karena amal-amal tadi berkenaan dengan amal syariat, wajib harus ada niat. Maka namanya niatul amal, niat beramal. Seperti contoh seseorang sholat. Orang itu jika dia sholat, maka yang dia harus hadirkan di dalam hatinya dalam kaitannya dengan niat itu, yang pertama dia wajib niat menyengaja untuk melakukan sholat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua dia harus menentukan sholat apa yang harus dia kerjakan kala itu. Misalnya dia melaksanakan sholat zuhur, maka dia niatkan dalam hati bahwa dia sedang akan melaksanakan sholat wajib. Sholat wajibnya apa? Sholat wajib zuhur. Itu masuk kategori innamal a'malu binniyat. Baru kemudian untuk siapa amal sholat wajib zuhurnya itu? Untuk lillah atau li ghairillah, itu masuk dalam kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal syariat itu harus bergantung dengan, harus ada niat. Artinya kalau amal syariat itu tidak ada niat, maka tidak dianggap amal itu amal yang sah. Contohnya begini. Ada orang sholat. Dia sholat mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam. Ternyata amal sholatnya itu dia lakukan dengan tumaknina, dia baca semua bacaan sholat yang sempurna. Tapi sholatnya tidak diterima atau tidak dikatakan dia sebagai orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk menyengaja melakukan sholat. Terus ngapain dia? Mengajari murid-muridnya sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Orang praktek mengerjakan sholat, atau seorang murid praktek mengerjakan sholat, diperhatikan sama gurunya, dinilai sama gurunya, bener apa enggak, berapa nilainya sholatnya. Niat sholat enggak anak ini? Enggak. Tapi dia mengerjakan sholat tidak? Mengerjakan. Apakah kemudian dia mengerjakan sholat tanpa niat untuk menjalankan sholat, entah itu wajib atau sunnah, itu dinyatakan sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja untuk sholat. Bisa dipahami ya? Sehingga amal itu bergantung dengan niatnya. Dari sisi sah atau tidak sahnya amal tersebut. Nah, kalau misalnya amal itu dilakukan dengan dasar niat, misalnya seseorang itu sholat dengan niat sholat wajib dan ditentukan sholat wajib apa, misal gitu ya. Kemudian untuk bagian kedua, niatul ma'mulilahu, dia niatkan ternyata ingin dipuji orang, maka ini kaitannya dengan apa? Dengan dapat pahala atau dapat dosa orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapat apa yang menjadi tujuan dia berniat mengerjakan amal tersebut. Kalau niatnya lillahi ta'ala, tujuannya lillahi ta'ala, dia dapat pahala. Kalau tujuannya untuk selain Allah, maka tidak mendapat pahala. Dan amal di sini juga termasuk amal-amal mubah. Ya, cuman kalau amal mubah itu dia jika dihadirkan niat yang baik, maka dia mendapat pahala. Jika tidak dihadirkan niat, maka dia atau niatnya niat yang mubah, maka tetap bernilai mubah
Tapi jika dia dihadirkan niat yang tidak baik, maka yang mubah bisa menjadi dosa. Contoh misalnya, saya haus ya, saya baca bismillah kemudian minum. Nah, ketika saya minum ini, saya hanya sekedar minum begitu saja, maka ini nilainya apa? Mubah. Tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa. Tapi kalau sebelum saya minum ini, saya meniatkan, ya Allah, saya dengan minum ini, tubuh saya ini akan lebih bugar kembali sehingga saya bisa menjalankan ketaatan kepadamu. Terus saya minum. Niatnya baik tidak? Baik. Maka dengan niat yang baik itu, amal mubah bisa mendapat pahala bagi pelakunya. Tapi kalau misalnya ada orang melakukan suatu perkara mubah, namun dengan niat tidak baik, dia pakai minyak wangi, ya, dengan niat, saya ini mau berangkat ke kantor misalnya. Nah, di kantor itu banyak karyawatinya, misalnya gitu ya. Dia pakai minyak wangi dengan niat supaya mendapat perhatian dari para karyawati di kantornya, misal begitu. Ini minyak wangi yang digemari para wanita, misalnya gitu ya. Dia pakai untuk dapat perhatian dari para wanita. Pakai minyak wanginya itu mubah. Tapi ketika dia niatkan untuk maksiat, maka menjadi nilai dosa maksiat. Itu kalau mubah. Terus bagaimana kalau amalnya itu amal yang maksiat? Apakah bisa berubah dengan niat? Jawabannya tidak bisa. Kalau ada orang itu bermaksiat, meskipun dengan tujuan untuk kebaikan, maka tetap dia berdosa dengan maksiat yang dikerjakan. Tapi bagaimana kalau seandainya orang bermaksiat itu dia tambahkan niat yang buruk di dalam maksiat yang dikerjakannya, maka dosa maksiatnya akan lebih besar. Dosa maksiatnya akan lebih besar. Misalnya ada orang mencuri, dia niat mencuri itu untuk dia berikan kepada orang yang kelaparan di jalan. Tujuannya baik apa enggak ini? Baik, tapi perbuatannya haram. Apakah niat yang baik bisa melegalkan yang haram? Tidak. Dia tetap berdosa. Gitu ya. Tapi dia mendapat dosa mencuri. Kalau misal ada orang mencuri, dia mencuri dan dia mencuri duit itu untuk dia buat bermaksiat yang lain. Saya mencuri supaya saya bisa minum minuman keras misalnya. Nah, maka di sini dosa mencuri itu ditambah dengan dosa niat untuk minum-minum. Semakin bertumpuk dosanya, semakin besar dosanya. Ya, jadi kemaksiatan itu tidak bisa berubah dengan niat yang baik, tapi dia bisa menjadi lebih berat jika niat buruknya itu dia tambahkan pada perbuatan maksiatnya. Ini berkaitan dengan penjelasan hadis ini secara singkat ya. Kita ambil inti pokok pembahasannya. Setelah Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang kaidah, maka kemudian Nabi memberikan contoh. Ini adalah cara dalam mengajar yang terbaik. Karena seseorang itu mungkin dia tidak bisa benar-benar memiliki pemahaman yang utuh jika hanya diterangkan teori dan rumusnya. Tapi kalau ditambahkan dengan contoh soal, maka akan semakin bisa dipahami. Nah, Nabi memberikan contoh kepada kita, kalau ingin ngajari orang itu jangan sekedar ajari teori, ajari kaidah, tapi ajari juga contoh penerapan kaidah tersebut supaya orang akan bisa memahami dengan baik. Nah, setelah Nabi menyebutkan kaidah atau teorinya, maka Nabi menyebutkan contoh soalnya. Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi amalnya itu ada niat, yaitu niat hijrah ya, untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nabi mengatakan maka hijrahnya itu bernilai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia peroleh, au imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya itu sesuai dengan tujuan apa yang menjadi tujuan dia berhijrah. Jadi kalau niatnya bukan untuk Allah, ya bukan untuk menjalankan perintah Rasulullah, maka dia mendapat sesuai dengan maksud dan tujuannya. Di sini ada kata an-niyat. An-niyat ini jamak untuk kata niat. Jam'u niyatin. Apa niat itu? Wahiyal qasdul muqtarinu bil fi'li. Yaitu kesengajaan hati yang disertai dengan perbuatan. Al-qasdu itu kesengajaan, kehendak gitu ya. Kesengajaan, kehendak, maksud gitu ya. Al-muqtarinu yang menyertai bil fi'li terhadap perbuatan. Oleh karena itu kalau dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu ketika dia menghadirkan niat itu setelah dia menghadirkan niat langsung melakukan amalnya. Ya. Misalnya seseorang akan mengerjakan sholat. Ketika dia mau takbiratul ihram mengangkat tangan ini, dia harus menghadirkan niatnya. Niat menyengaja sholat apa di sini? Sholat fardukah atau sholat sunnahkah? Kemudian ditentukan kalau sholat fardu apa? Ya. Kemudian ditentukan untuk siapa ibadah itu dikerjakan, untuk Allah kah atau untuk yang lain. Nah, kalau sudah dihadirkan niat itu dalam hati, langsung apa? Langsung disertai dengan mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah begitu. Ya. Sehingga niat itu yang dimaksud di sini adalah kehendak hati untuk mengerjakan sesuatu yang segera dikerjakan kala itu. Kalau ada niat tapi tidak langsung dikerjakan, berarti itu bukan niat. Kalau di dalam istilah syariat itu disebut dengan al-azmu. Al-azmu, berazam. Kalau bahasa kita mungkin bertekad gitu ya. Itu niat, dia punya niat tapi apa? Tidak segera dikerjakan. Ya. Tidak disertakan ya adanya pekerjaan yang langsung dia kerjakan setelah niat itu muncul. Ini namanya azam. Misalnya, saya kepingin pergi ke Jakarta besok. Ada niat kan? Ingin ke Jakarta besok. Tapi besok dilakukan, enggak saat itu juga. Nah makanya namanya azam, bukan niat kalau dalam syariat ya. Dalam pembahasan fikih, itu bukan niat tapi itu maksudnya adalah azam. Kemudian al-hijratu, hijrah. Hijrah itu secara bahasa maknanya adalah at-tarku, meninggalkan sesuatu ya, meninggalkan. Dan maknanya di sini, maksud hijrah yang dimaknakan di sini adalah hijrah yang disebutkan dalam hadis. Maknanya adalah hiyal intiqalu min biladil kufar ila biladil muslimin khaufal fitnah. Yaitu berpindah, intiqal, berpindah dari negeri-negeri orang-orang kafir menuju negeri-negeri kaum muslimin karena takut fitnah, takut keburukan untuk agamanya. Kalau misalnya ada kaum muslimin tinggal di negara-negara kafir, dia mengkhawatirkan tentang kondisi agamanya. Ya. Entah karena di situ diintimidasi, tidak diperbolehkan dia untuk menjalankan kewajiban syariat agamanya, atau dia tidak diintimidasi, dia tidak ditekan, dia diberi kebebasan, tapi di sekitarnya itu sangat rentan memberikan pengaruh-pengaruh buruk untuk keadaan agamanya. Maka hijrah berlaku untuk dia. Hijrah berlaku untuk dia. Dan hijrah ini macam-macam ya. Ada hijratul makan. Hijratul makan itu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam, atau meninggalkan negeri yang buruk ya, mayoritas orang-orangnya tidak baik, menuju kepada daerah yang mayoritasnya orang-orang baik.
Itu masuk kategori hijratul makan. Makan itu artinya tempat ya, bukan makan itu bukan. Makan tempat maksudnya, hijratul makan. Ya, meninggalkan tempat. Nah, contohnya seperti dalam hadis ini. Hijrah yang sering disebut ya di dalam hadis itu hijrah ini. Tapi ada juga dalam hadis itu nanti disebutkan juga bahwa wal muhajiru man hajara, orang yang disebut muhajir itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa menuju kepada perbuatan yang baik. Ini namanya hijratul amal. Hijratul amal. Dia meninggalkan kebiasaan buruknya menuju kepada kebaikan-kebaikan, amal soleh. Ini yang sekarang populer di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Istilah hijratul amal ini. Ya. Ada namanya hijratul amil. Hijratul amil. Ini yang sering kita dengar dengan istilah menghajar. Bukan menghajar ya, menghajar. Yaitu meninggalkan pelaku maksiat. Entah dengan niat untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari pengaruh maksiat orang tersebut, atau dengan tujuan untuk memboikotnya agar dia bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijratul amil. Hijrah itu 3 kali ini ya. Hijratul amal, hijratul makan, hijratul amil. Seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik ya. Dan beberapa sahabat yang lain yang tidak mengikuti perang Tabuk. Yang kala itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar dia selama kurang lebih 1 bulanan ya. Dengan tujuan agar supaya dia kembali ke jalan Allah. Namun untuk kaitannya dengan hijrah seperti ini atau menghajar seperti ini butuh ilmu. Butuh ilmu, butuh pengetahuan tentang kondisi orang yang dihajar. Kalau misalnya dihajar itu tambah membuat orang itu semakin buruk, maka tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan hajar. Tapi kalau dirasa menghajar orang tersebut akan membuat orang itu kemudian introspeksi diri atas kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, maka hajar seperti ini boleh diambil. Dan hajar ini ibarat obat, ada dosisnya. Ya. Tidak overdosis juga tidak kekurangan dalam dosisnya. Kalau kurang dosisnya nggak bisa menyembuhkan, kalau overdosis ya, bisa tidak menimbulkan kemaslahatan. Ya. Tapi malah menimbulkan fitnah dan keburukan yang besar. Kemudian lidunya yusibuha ay li fursatin dunyawiyatin yuridu tahsilaha. Karena dunia yang ingin dia memperolehnya, maksudnya adalah karena adanya kesempatan duniawi yang dia ingin memperolehnya. Ya. Nah, Nabi SAW ya mengajarkan kepada kita satu kaidah agung dan contohnya, dan di satu sisi kita mendapat pelajaran dari Nabi bagaimana cara mengajarkan agama dengan baik, mengajari manusia kaidah yang penting untuk kehidupan beragamanya dan memberikan contoh untuk membuat pemahaman orang yang diajari itu benar-benar memahami kaidah yang disampaikan. Di sini ada fawaid ya, silakan lanjutkan untuk dibaca. Itu lebih pasnya mustanbatotun. Ya. Artinya mustanbato itu disimpulkan atau diambil gitu ya. Silakan. Ala ishtiratin niyati. Tafawutin niyah. في أعمال الناس. ثالثا الحديث دليل على فضل الهجرة إلى الله ورسوله. Nah, yang pertama ya, fawaid mustanbatatun. Fawaid itu faidah-faidah ya, pelajaran-pelajaran.
mustanbatatun yang disarikan atau diambil atau yang disimpulkan minal haditsil awal dari hadis pertama. Ini fawaid, nanti bawahnya qawaid. Fawaid berbeda dengan qawaid ya. Kalau qawaid itu kaidah-kaidah. Kaidah itu apa sih? Suatu ketentuan hukum ya, yang bisa digunakan untuk menentukan suatu perkara. Kalau fawaid ini pelajaran. Yang pertama adalah al-haditsu, hadis ini, hadis pertama ini dalilun, sebagai dalil, petunjuk ala ishtiratin niyah, kepada disyaratkan niat fi jami'il a'mal, di dalam semua amal. Ya, dalam semua amal, terutama amal-amal syariat. Tapi ada satu amal syariat itu yang tidak dihadirkan niat, itu tetap dia istilahnya tidak dibutuhkan niat, maksud saya. Ada amal syariat yang tidak dibutuhkan niat untuk melakukannya. Apa kira-kira? Hah? Apa? Talak. Kalau talak, kalau talak itu tetap ada niat sebetulnya. Apa? Iya, tetap ada niat. Enggak, bukan. Apa? Amal apa yang enggak pakai niat apa? Bukan. Menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu enggak pakai niat. Misalnya Anda pakai sandal. Kata Nabi kan, cara menghilangkan najisnya alas kaki itu adalah jika Anda atau pakaian bagian bawah bagi wanita itu bisa hilang najisnya itu jika dia gunakan untuk beraktivitas. Ya, beraktivitas. Ketika dia gunakan untuk beraktivitas, maka pakaian bagian bawah seorang wanita itu akan menyentuh tanah, ya. Menyentuh tanah, menyentuh tempat yang awalnya mungkin dia menyentuh bagian-bagian yang kotor, yang najis, kemudian dia berada di tempat yang bersih, dan itu akhirnya tersapu, istilah gitu ya, tersapu dari najis yang menempel itu, hilang. Itu tanpa niat pun dia mengerjakan itu akan menjadi bersih pakaiannya. Ya. Misalnya sandal Anda ini ada najisnya, Anda nginjak kotoran yang najis, Anda kemudian jalan di tempat yang bersih sampai hilang najis yang melekat pada alas kaki bagian bawah Anda. Nah, maka itu sudah dikategorikan bersih dari najis. Meskipun Anda ketika melakukan jalan di tempat bersih itu tidak ada niat untuk membersihkan alas kaki yang terkena najis tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Misalnya Anda kena pada bagian badan Anda itu kena najis. Terus kemudian Anda gunakan aktivitas di tempat yang berair. Anda misalnya mencuci sesuatu, kemudian setelah itu Anda lihat, tadi kayaknya tangan saya ini kena najis, tapi kok sudah hilang najisnya gitu, kena air yang digunakan untuk aktivitas itu tadi ya. Kok hilang, di bau-bau gini hilang, sudah tidak ada, berarti sudah hilang. Ketika hilangnya itu, tentu Anda tidak berniat untuk menghilangkannya, maka itu tidak dibutuhkan adanya niat. Tapi kalau menghilangkan hadas butuh niat atau tidak? Menghilangkan hadas. Nah, ini butuh niat. Karena apa sifatnya? Sifatnya ma'nawiyah. Ya. Dia tidak tampak keadaannya. Sehingga sesuatu yang bersifat tidak tampak itu untuk menghilangkannya tentu butuh niat. Contoh misalnya ada orang kebiasaan dia setiap bangun sebelum subuh itu mandi besar, mandinya keramas. Maka suatu ketika di malam hari dia dalam keadaan junub, dia bangun seperti biasa, dia masuk kamar mandi, kemudian dia mandi besar, mandi keramas. Untuk menghilangkan hadasnya, dia butuh berniat atau tidak ketika mandi? Butuh. Misalnya dia tidak berniat, dia seperti biasa mengerjakan aktivitas kesehariannya yaitu mandi besar, tanpa niat untuk menghilangkan hadas besar. Maka ketika dia teringat bahwa dia semalam dalam keadaan
berhadas, meskipun dia sudah mandi besar, tanpa adanya niat untuk menghilangkan hadas besar, dia wajib mengulangi mandi besarnya. Ya. Dia wajib mengulangi mandi besar. Nah, sehingga di sini butuh niat. Kalau untuk mengangkat keadaan berhadas maka butuh niat. Kalau untuk menghilangkan najis dia tidak membutuhkan niat. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan disyaratkannya niat dalam semua amal, ya. Makanya dikatakan semua amal itu karena hampir semua amal itu butuh niat, ya, kecuali ada sedikit salah satunya itu tadi. Ya, menghilangkan najis itu tidak dibutuhkan niat. Selama najis itu hilang, ya, baik dia berniat untuk menghilangkannya atau tidak, maka statusnya telah suci dari najis. Yang kedua adalah al-haditsu dalilun ala athari tafawutin niyyah fi a'malin nas. Hadis ini menunjukkan atas athar. Apa athar itu? Bekas. Bekas tafawutin niyyah. Tafawut itu apa? Hah? Iya, berbeda-bedanya niat di dalam amal manusia. Jadi ada pengaruhnya. Kalau niatnya benar ya, pengaruhnya dapat pahala gitu ya. Termasuk niatnya lillahi ta'ala, dia dapat pahala. Kalau niatnya tidak baik atau niatnya itu tidak lillah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ketiga, al-haditsu dalilun ala fadlil hijrati ilallahi wa rasulihi. Hadis ini juga menjadi dalil petunjuk atas keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Terutama hijrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah hijrah apa? Hijratul makan, ya. Al-intiqal min biladil kufri ila min biladil kufari ila biladil muslimin. Ini adalah faidah paling penting ya, poin paling penting. Dan Imam Asy-Syafi'i itu menerangkan hadis ini thuluthul ilmi, sepertiga dari ilmu. Kenapa? Hadis ini sepertiga daripada ilmu. Kenapa kok dikatakan oleh Imam Syafi'i sepertiga daripada ilmu? Bukan. Kenapa kok disebutkan hadis ini sepertiga ilmu? Karena agama itu mencakup 3 hal. Perkara yang berkenaan dengan hati, berkenaan dengan lisan, dan berkenaan dengan anggota badan. Ya. Jadi dalam agama itu hal-hal yang ada 3 hal ya. Yang pertama mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ucapan lisan, dan berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Nah, hadis ini berbicara mengenai apa? Perkara hati. Dia perbuatan hati yang paling utama, niat. Ya, sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, hadzal haditsu thuluthul ilmi. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Nah, kemudian qawaid ya, mustanbatatun min al-hadits al-awwal, silakan. Liyuqala ya. Iya. Iya, wartaqi. Itu manzilataka ya. Inda akhiri ayatin taqra'uha ya. Iya. Jadi kaidah-kaidah yang disarikan dari hadis pertama ini. Ada satu kaidah ya.
qaidatun fiqhiyah, kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umur ya, perkara-perkara itu bimaqasidiha, bergantung dengan maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya, niat-niatnya, nah gitu. Yaitu anna nataijal aqwali wal af'ali, bahwasannya hasil-hasil, nataij itu jamak untuk kata natijah, artinya hasil ya. Hasil-hasil dari al-aqwal, perkataan, wal af'al, perbuatan-perbuatan, wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya itu takhtalifu, berbeda-beda, bi ikhtilafil maqasid ya, bergantung apa? Perbedaan daripada niat dan tujuannya. Jadi baik perkataan, perbuatan serta hukum yang dibangun di atasnya ya, hasil ya, dari perkataan, perbuatan atau hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan niat dan tujuannya. Ada orang ya, dia berkata-kata yang baik, tapi niatnya untuk selain Allah misalnya. Dia melakukan perkataan yang baik itu demi untuk mendapatkan perhatian dari manusia, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Maka dia hanya mendapat perhatian manusia, tidak mendapat pahala. Nah begitu. Perbuatan misalnya, dia melakukan perbuatan yang baik, tapi dia niatkan lillahi ta'ala, dia lakukan itu untuk Allah. Meskipun banyak orang mencemoohnya, tapi dia tetap mengerjakannya lillahi ta'ala, maka dia mendapat nilai pahala di sini. Nah, sehingga hasil dan hukum yang dimunculkan dari perkataan dan perbuatan ini itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan niat dan tujuannya. Nah, contohnya disebutkan di sini hafizul Quran, orang yang menghafal Quran. Ya. Jadi ini bisa dibaca hafidhahu atau hifdhuhu boleh ya. Menghafalnya min ajli, demi untuk syafi'an lahu, demi untuk supaya Quran itu memberikan syafaat baginya. Sedangkan yang lain menghafalnya liyuqala hafidun, untuk supaya disebut orang itu sebagai penghafal Al-Quran. Maka hasil-hasilnya berbeda-beda. Yang pertama ya, nanti pada hari kiamat diserukan kepadanya iqra wartaqi, bacalah dan teruslah naik ke atas tingkatan-tingkatan surga yang tinggi. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya tempatmu di surga itu ya adalah sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Jadi terus dia akan membaca Al-Quran itu sampai selesai. Disitulah nanti dia berhenti pada derajat yang sangat tinggi di surga. Ini jika dia menghafal Al-Quran demi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, agar Al-Quran menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Sedangkan yang kedua, yang lain gitu ya, yang kedua yaitu dia masuk ke dalam golongan awalu ya, man ini bisa awalu man tasa'ara bihin nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali merasakan siksa api neraka pada hari kiamat. Orang yang pertama kali dibakar pada hari kiamat itu adalah orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Tapi niatnya liyuqala qari'un, kan gitu ya. Dalam hadis yang menerangkan 3 orang yang melakukan amal kebaikan yang sangat besar, sangat mulia, ternyata semuanya itu mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka karena adanya niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah kaidah yang dihasilkan dari hadis yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Gimana, dilanjutkan atau azan asar jam berapa? Masih lama ya. Silakan hadis kedua. Fadhil. Kita lanjutkan lagi.
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Nah, ini hadis panjang ya. Dari Umar radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan ya, kami duduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari. Kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang lelaki yang syadidu bayadhis thiyab. Ini al-kalimatu ya. Idtala alaina rajulun. Oh, antum baca dulu ini lughatul hadisnya belum ya? Al-amatu al-mulukat rabbataha sayyidatuha hafata jamu hafid wa huwa man la ni'ala ma'ahu al-urata jamu arim wa huwa man la libas alaihi an-nas yawmal qiyamati hufatan la libas alaihim ya. Al-'alatu al-maqsudu al-fuqara ri'a'u syati jam'u ra'i wa labithtu maliyan ay makathtu muddatan tawilatan. Iya. Jadi ittala alaina rajulun ya, tiba-tiba al-maksud bihadzal rajuli Jibril alaihissalam tamassala bihayati rajulin. Ya tamassal itu ya, menyerupai. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seorang lelaki yang dimaksud di sini adalah Jibril. Lelaki ini Jibril alaihissalam ya, dia menyerupakan dirinya dengan bihayati rajulin, dengan bentuk seorang lelaki. Kemudian disebutkan syadidu bayadhis thiyab. Syadid itu sangat ya. Bayad itu sangat putih. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu sangat putih. Kalau kata bayadhus thiyab tanpa pakai syadid itu sudah menunjukkan sangat putih. Kalau ditambah syadid berarti sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam. Sawad itu warna hitam yang sangat. Ditambah syadid berarti sangat hitam ya. Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidaklah salah seorang di antara kita itu mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka fa asnada dia menyandarkan rukbataihi kedua lututnya ila rukbataihin Nabi, kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, maksudnya kedua paha lelaki itu sendiri. Wa qala ya Muhammad,
lelaki ini bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau mengerjakan ibadah haji di rumahnya ya, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan menuju kepadanya. Qala sadaqta, dia mengatakan ya benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun terheran-heran ya kepadanya, kami pun takjub kepadanya. Dia bertanya dan dia membenarkannya. Berarti orang yang bertanya ini tahu jawaban yang akan disampaikan Nabi SAW. Qala fa akhbirni 'anil iman, maka kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6 ya. Kau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, kau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ya Allah melihatmu. Jadi belum ini ya. Kemudian di sini tidak ada kata-kata sodakta kan gitu ya. Ada sebagian ulama mengatakan sebetulnya ada penyebutan dari lelaki ini kalimat sodakta, tapi diringkas oleh perawinya sehingga tidak diulang kembali. Ada yang mengatakan demikian. Qala, kemudian lelaki ini berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengerti dari yang bertanya. Maksudnya apa? Sama-sama tidak tahu gitu ya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amaratuha yakni alamatuha, tanda-tandanya. Amaratus sa'ah alamatus sa'ah. Jadi amarat itu alamah, tanda-tanda as-sa'ah hari kiamat, yaitu alamat atau tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan antalida al-amatu rabbataha. Al-amah itu al-mamlukah, yaitu budak wanita. Budak wanita melahirkan rabbataha. Rabbataha ay sayyidataha, tuan putrinya, nah gitu ya. Ini ada yang mengatakan ini kiasan untuk menggambarkan keadaan anak-anak di akhir zaman melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan ini disebabkan karena banyaknya futuhat, banyaknya penaklukan-penaklukan. Iya, banyaknya penaklukan sehingga banyak pula budak-budak yang ditawan ya, tawanan yang menjadi budak-budak. Kemudian digauli oleh tuannya sehingga anak dari hasil hal itu menjadi orang yang merdeka karena ngikut nasab bapaknya. Dan otomatis kalau budak tersebut ya memiliki anak, maka otomatis dia terangkat menjadi orang yang merdeka kalau dalam Islam begitu. Wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi hufat ay jam'u hafi wa huwa man la ni'ala ma'ahu. Jamak untuk kata hafi atau hafin yaitu orang yang tidak memiliki sandal. Maksudnya orang enggak punya alas kaki. Kalau al-urah jam'u arin atau jam'u ari, al-ari wa huwa man la libasa alaihi nas yaumal qiyamah. Jadi ari atau arin, al-ari itu adalah orang yang tidak mengenakan pakaian padanya. Dan annasu yaumal qiyamah, manusia pada hari kiamat itu kondisinya hufatan uratan la libasa alaihim, dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak berpakaian dan tidak pula tidak berpakaian ya, la libasa alaih, tidak berpakaian. Artinya di sini orang ini orang miskin gitu ya.
Apalagi ditambahkan di sini ri'a asya yang menunjukkan bahwa orang ini miskin, pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk saling meninggikan bangunan. Dikatakan di sini al-ala al-maksud al-fuqara. Yang dimaksud di sini adalah para fuqara, para fakir miskin. Ri'a asyad jam'u ra'i. Ri'a itu jamak untuk ra'in yang artinya pemimpin, pengembala dan semacamnya. Ini menunjukkan apa? Perubahan keadaan yang cepat. Ya, orang miskin tiba-tiba jadi kaya raya luar biasa. Sekarang kan banyak begini. Ya, ada orang miskin dengan tidak beberapa lama dia tiba-tiba menjadi orang yang super kaya. Cepat sekali perubahannya. Ya. Contoh misalnya ya, kalau sekarang mungkin melalui YouTube dan semacamnya itu bisa jadi orang kaya. Saya itu pernah baca itu ada satu konten yang dibuat untuk anak-anak. Jadi sekeluarga ya, bapak, ibu sama anaknya itu bikin konten untuk dikonsumsi anak-anak kecil itu. Sapa family gitu ya. Ya. Itu sampai penghasilannya itu dari YouTube itu bisa sampai per tahun sampai ratusan miliar kalau tidak salah. Hanya gara-gara dari YouTube itu, betul. Karena alasannya anak-anak itu kan kalau nonton YouTube, kalau ada iklan kadang-kadang karena dia nggak ngerti ya ngilangkannya, maka dia akan lihat itu iklan kan gitu ya. Sehingga dia banyak dapat dari situ. Bahkan ada yang mengatakan dari satu kontennya dia itu dipukul rata-rata dia bisa mendapatkan 400 juta dari satu konten videonya. Itu ada beberapa video. Jadi cepat sekali ya, apalagi di Jazirah Arabia kita melihat itu sekarang bangunan itu sangat megah, bahkan berlomba-lomba untuk meninggikannya kan gitu ya. Nah ini kalau ditarik ke belakang beberapa puluh tahun sebelumnya, itu bisa jadi pemilik gedung-gedung tinggi ini mereka hanyalah orang-orang pengembala kambing. Kemudian tsumman talaqa, kemudian pergilah lelaki ini falabithna maliyan. Nah, di sini katakan falabithtu maliyan ai makathtu muddatan tawilah. Ya, aku tinggal muddatan tawilah dengan waktu yang lama. Maksudnya setelah perginya lelaki ini itu berlalu waktu yang cukup lama. Kemudian tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar dengan waktu yang sudah lama dari peristiwa tersebut. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, atadri manisail. Apakah kamu tahu siapa yang bertanya ya di waktu yang dahulu itu? Qultu, aku mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Nah ini ya, qawaid mustanbatatun minal hadits, fawaid ya, fawaid mustanbatatun minal hadits tsani. Silakan. Li usulin ya. Yasluhu. Itu ummus sunnati, ummus sunnati. Iya. يصلح أن يقال له أم السنة. ثانيا فيه دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان. يقول أهل العلم إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا في حديث واحد فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. يعني إذا اجتمعا افترقا في المعنى وإذا افترقا أي ذكر واحد فقط منهما في حديث أو آية اجتمع في المعنى الإسلام والإيمان. ثالثا في الحديث دليل على أن أعظم مرتبة
martabatin. martabatin yata Iya, yata'amalu fiha al-'abdu fiha al-'abdu ma'a rabbih hiya martabatul. al-ihsani. Disambung aja, martabatul ihsani. Hiya martabatul ihsani. Wal ihsanu lahu martabatani. Martabatut talabin an ta'budallaha ka'annaka tarahu bi an ya'tarika ya boleh. min adh-dhulli wal khudu'i fa inna ajasta an hadhihi al-martabati fatakunu ibadatika bi martabati harobin, bi martabati harobin, iya. بمرتبة هرب فإنه يراها وهي معملة هرب وخوف فإن الله عز وجل مطلع عليك وهذه المرتبة أقول من الأولى والخاسر خسرانا عظيما الذي lam yanal la talabu walal harabu wa kathirun minan nasi la raghiban fiha wala rahiban. Fi hayati rijalin gitu ya. Husnul adabi baina yadayil muallimi. Iya. Tin. Min ta'wili antalidal amatu rabbataha hatta yu'amilal ibnu ummahu كأنها خادمة وهذا مشاهد في واقعنا وكثير. واحذر أن تكون أنت ممن يدخل في علامات الساعة. Iya. Nah, fawaid mustanbatatun minal hadits tsani. Sudah banyak benernya, Masya Allah. Tinggal dikit sudah lancar. Yang pertama, harusnya alhamdulillah bukan Allahu Akbar ya, alhamdulillah. Yang pertama al-haditsu syamilun. Hadis ini syamil. Syamil itu apa? Menyeluruh ya, menyeluruh. Mencakup secara keseluruhan li usulin azimatin fil Islam. Ya, mencakup secara keseluruhan terhadap pokok-pokok yang agung dalam Islam. Walidzalika qala al-Qurtubi, oleh karena itulah Al-Qurtubi berkata an hadzal hadis, tentang hadis ini atau berkomentar tentang hadis ini. Beliau mengatakan yasluhu an yuqala lahu ummus sunnah. Baiknya hadis ini dinamakan atau disebut dengan ummus sunnah. Umun itu artinya induk ya. Induk as-sunnah. Kenapa disebut induk? Karena dia adalah mencakup semua poin-poin besar yang terkandung dalam sunnah. Ya. Syamilun li usulin azimatin fil Islam tadi. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu ada Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Kenapa Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab? Karena dia mencakup semua kandungan Al-Quran ya.
Ibaratnya itu rangkuman untuk semua Al-Quran. Demikian pula hadis ini dia disebut Ummus Sunnah karena mencakup rangkuman seluruh apa yang terkandung dalam agama, terkandung dalam sunnah. Kalau kita bacakan tadi mulai yang pertama dari kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat kan gitu ya. Belum lagi dari fawaid dan lataifnya, ada adab. Ya, adab dalam menuntut ilmu, terutama adab menuntut ilmu ini, adab murid kepada guru, guru kepada murid. Ya, kemudian di situ juga mengandung apa? Adab yang selayaknya untuk disampaikan ketika tidak mengetahui sesuatu ya, di dalam perkara agama. Dan macam-macam ya, banyak sekali. Bahkan Syekh Muhammad Hasan itu yang dai terkenal di Mesir itu punya kitab yang membahas tentang ini, kalau nggak salah kurang lebih 4 jilid dengan judul Jibril yas'al wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujib. Jibril bertanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kalau nggak salah ada 4 jilid, per jilidnya kurang lebih 500 atau 700 halaman kalau nggak salah. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini memang mengandung agama secara keseluruhan ya, meskipun dari sisi pokok-pokoknya saja. Kemudian fihi dalilun ala tafriqi bainal islami wal iman. Dalam hadis ini terdapat dalil, petunjuk tentang perbedaan antara Islam dan iman. Yaqulu ahlul ilmi, ahli ilmu mengatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini sebuah kalimat yang mengandung kaidah tentang beberapa istilah-istilah dalam agama. Yang mana apabila istilah itu keduanya berkumpul, maka akan berpisah secara makna. Dan ketika berpisah maka akan bersatu atau sama secara makna. Fa idza istama'a fi haditsin wahidin fal maqsudu bil islamil a'malil zahira wal iman al a'malil batinah. Ketika keduanya berkumpul di dalam satu hadis, maka maksudnya Islam itu amal zahir, iman amal batin. Seperti tadi, Islam itu rukun Islam yang 5, iman rukun iman yang 6. Islam rukun Islam yang 5 yang semuanya lebih cenderung kepada amal-amal zahir, sedangkan iman, rukun iman yang 6 itu cenderung kepada amal-amal batin. Yani idza ijtama'a iftaraqa fil ma'na. Yaitu maksudnya adalah ketika berkumpul dua hal ini dalam satu dalil, maka keduanya itu berpisah dalam hal makna, punya makna sendiri-sendiri. Wa idza iftaraqa ay dzukira wahidun faqat minhuma fi haditsin aw ayatin ijtama'a fil ma'na al-islam wal iman. Dan ketika keduanya berpisah, yaitu disebutkan satu saja dari keduanya dalam suatu hadis atau satu ayat, maka ijtama'a keduanya bersatu di dalam makna. Ketika disebut Islam saja, maka Islam itu juga mencakup iman. Iman saja, maka iman juga mencakup Islam. Nah begitu. Ini asar ya. Gimana ini? Selesaikan sedikit lagi. Nututi, enggak nututi. Ini azan yang mana? Yang dekat sini. Nah, satu poin lagi ya. Fil hadithi dalilun ala anna a'zama martabatin yata'amalu fiha al-'abdu ma'a rabbih, hiya martabatul ihsan. Dalam hadis ini terdapat dalil atas martabat atau kedudukan yang paling agung yang berkenaan dengan interaksi atau muamalah seorang hamba bersama Tuhannya ya. Fiha maksudnya ini fil ibadah, di dalam ibadah gitu ya. Hiya martabatul ihsan, yaitu kedudukan ihsan. Wal ihsanu lahu martabatan. Ihsan itu punya 2 tingkatan. Jadi dari satu tingkatan berupa ihsan itu ada 2 tingkatannya. Yang pertama adalah martabatu tolabin, tingkatan tolab. Tolab itu mencari. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bi an ya'tariyaka minadz-dzulli wal khudu'. Dengan engkau itu muncul pada dirimu itu apa? Kerendahan diri dan ketundukan.
adanya kerendahan diri dan ketundukan. Jadi martabatul thalab itu artinya seperti orang itu kalau dia itu rindu dengan sesuatu, dia akan selalu berharap untuk ketemu, selalu untuk mendatangi, pingin mendatangi gitu. Pingin mendatangi karena apa? Terbayang di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Pingin segera untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, itu namanya martabatul thalab. Fa in ajazta an hadhil martabah, kalau engkau lemah dari mencapai tingkatan ini, faltakun ibadataka bi martabati harab, maka jadikan ibadahmu itu pada tingkatan harab. Harab itu lari gitu ya, menjauh. Maksudnya apa? Merasa takut. Fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah melihatmu. Wa hiya marhalatu harabin wa khaufin minal fa'in wa khaufin. Dia adalah tingkatan lari dan takut. Takut ya. Seperti orang itu jika dia bekerja karena takut diawasi oleh pimpinannya. Tapi kalau orang itu cinta lebih besar kepada pimpinannya, ketika dia dilihat oleh pimpinannya, dia semakin bersemangat. Kenapa? Karena ingin mendapat cinta dari pimpinannya. Ada orang itu yang bekerja karena takut dengan pimpinan, sehingga setiap kali dia dilihat pimpinan, dia bekerja dengan baik karena takut. Ada perbedaan di sini ya. Jadi takut yang mendominasi dan cinta yang mendominasi. Kalau cinta yang mendominasi itu namanya martabatul thalab. Kalau takut yang mendominasi namanya martabatu harab. Fa inna Allah azza wa jalla muttali'un 'alaika, ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu selalu mengawasimu. Wa hadhil martabatu aqallu minal ula. Martabat ini, tingkatan ini lebih rendah dari yang pertama. Wal khasir khusranan 'aziman alladzi lam yanal la talab walal harab. Orang yang rugi dengan kerugian yang besar adalah orang yang tidak bisa mencapai baik itu tingkatan tolapnya maupun tingkatan harapnya. Gak ada rasa cinta, gak ada rasa rindu ingin ketemu Allah, juga gak ada rasa takut kepada Allah sehingga mendorong dia untuk berbuat taat. Wa katsirun minan nasi ya'malu a'malan la raghiban fiha wa la rahiba. Kebanyakan manusia itu beramal tanpa didasari oleh perasaan cinta, ingin ketemu Allah ya, atau ingin mendapatkan sesuatu dari Allah berupa kebaikan, dan tidak pula ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang yang keempat ya. Dalilun ala annal malaikata yatashakkaluna fi hayati rijalin. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat itu bisa berubah bentuk menjadi lelaki ya. Jadi dalam sejarah itu para malaikat tidak kita temukan ya, ada keterangan mereka itu merubah diri mereka menjadi wanita. Ya, selalu pada bentuk laki-laki. Tapi ini tidak menunjukkan kalau para malaikat itu berjenis kelamin, karena malaikat tidak diciptakan dalam kondisi seperti itu ya. Dan malaikat tidak berkembang biak. Ya, para malaikat tidak berkembang. Cuman jumlah malaikat yang diciptakan Allah itu sangat banyak. Nah, di sini para malaikat ini bisa mengubah diri mereka menjadi manusia itu apakah menunggu gitu kan? Menunggu jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menjadi malaikat, menjadi manusia, ataukah malaikat ini memang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah diri mereka menjadi manusia. Ini yang menjadi khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan malaikat itu jadi manusia itu menunggu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka manusia. Misalnya Allah menginginkan malaikat Jibril misalnya untuk menemui Nabi dalam bentuk manusia, maka Allah langsung nyatakan malaikat jadi manusia. Nah gitu maksud saya. Ya, sehingga dia jadi manusia. Ada juga yang mengatakan malaikat itu memang sudah diciptakan oleh Allah untuk mampu mengubah dirinya menjadi manusia. Tinggal Allah perintah, wahai Jibril, datanglah kamu kepada Muhammad dengan bentuk manusia, maka Jibril mengubah dirinya menjadi manusia. Ini para ulama berselisih dalam hal ini. Ini diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah beliau di hadis yang ini. Kemudian yang kelima, husnul adab fil julusi baina yadil muallim. Baiknya adab di dalam duduk di hadapan seorang guru. Yang terbaik ya dalam majelis ilmu itu adalah seorang murid itu duduk paling dekat dengan gurunya ya,
seperti yang dilakukan oleh Jibril mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, soft paling baik paling depan, yang belakang paling jauh. Makanya yang paling belakang itu paling berpotensi ngantuk biasanya. Ya, apalagi sambil senden. Kemudian dalilun ala anna lisaati alamat. Dalil ini ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat itu terdapat tanda-tanda. Wa annahu la ya'lamu 'anis sa'ati illallah jalla wa ala, dan bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah. Dalam Quran surah Luqman ayat terakhir Allah mengatakan innallaha 'indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang hari kiamat. Jadi tidak akan pernah ada orang yang mengetahuinya. Kalau tidak ada orang yang mengetahuinya berarti tidak ada ya apapun yang diramalkan oleh manusia itu terjadi hari kiamat itu, karena tidak ada yang tahu. Ya, kalau ada yang tahu, kalau ramalan itu terjadi berarti dia tahu gitu kan. Sehingga tidak boleh kita berkeyakinan bahwa misalnya ada orang yang meramalkan hari kiamat itu terjadi tahun sekian misal gitu ya. Itu tidak boleh kita yakini. Kenapa? Karena Allah saja yang tahu. Kalau ada orang meramalkan tanggal sekian berarti mengesankan dia tahu gitu. Sedangkan dalam dalil hanya dikatakan Allah yang mengetahui tentang hal ini. Sehingga kita bisa dustakan orang yang mengatakan dia mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi. Kemudian yang ketujuh, minta wili antalidal amatu rabbataha kathratul uquqi hatta yu'amilal ibnu ummahu ka'anna khadimatun. Di antara penakwilan atau penjelasan dari kalimat Nabi SAW, seorang budak wanita itu melahirkan tuannya, itu adalah banyaknya uquq, banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Ya, sampai seorang anak itu berinteraksi dengan ibunya seperti dengan pembantunya. Senang nyuruh-nyuruh gitu ya. Nyuruh-nyuruh ibunya, suruh gini, seperti dia adalah pembantu. Ibu ini adalah pembantu, padahal ya tidak demikian. Wa hadza musyahadun, dan ini adalah sesuatu yang sudah bisa disaksikan. Fi waqi'ina wa katsir, ya, di dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita, dan ini banyak. Ini yang ngomong Syekh dari Saudi ya. Menunjukkan bahwa di Saudi pun juga bisa jadi terjadi hal seperti ini. Jadi maksud nyuruh-nyuruh itu ya bukan kemudian orang tua yang merasa senang gitu. Maksudnya orang tua, misalnya kita minta tolong ke orang tua, misalnya kita sibuk kemudian kita minta tolong kepada orang tua, ini tidak termasuk menjadikan orang tua seperti khodim. Ya. Kenapa? Karena kalau misal kita melakukan itu dan orang tua mau menerimanya gitu ya, dengan sukarela, maka ini bukan khodim. Tapi yang dimaksud di sini adalah karena uquq ini, uququl walidain, karena kedurhakaan kepada orang tua. Dan kondisi orang tua yang disuruh-suruh ini dalam keadaan tidak ridho dengan perbuatan anaknya tersebut. Nah itu masuk kategori ini. Tapi kalau misalnya kita minta bantuan orang tua, mungkin orang tua yang lebih longgar waktunya, kita sibuk dan seterusnya gitu ya, minta tolong orang tua dalam perkara yang tidak memberatkan orang tua, dan orang tua merasa mau dan senang untuk mengerjakannya, maka ini bukan sebagai bentuk uququl walidain. Wahdar, ya, berhati-hatilah ya, antakuna anta mimman yadkhulu fi alamati sa'ah. Berhati-hatilah dengan keadaanmu dari termasuk orang yang masuk ke dalam tanda-tanda hari kiamat. Terakhir silakan, qawaid mustanbatatun minal hadits tsani. Fil futya. Iya. Sahibtu. Yaltafitu
ilayya ya. ويقول أتدري ما يريد هؤلاء يريدون أن يجعلوا zuhurana جسرا إلى جهنم. ثانيا قاعدة فقهية المتسبب mubashir kal mubashiri ya. ففي الحديث هذا جبريل Atakum يعلمكم دينكم. الجبريل هو الذي علم itu lamnya ada itu ya, ada tasdidnya, allamas sahaba. هو الذي علم الصحابة لا لكنه هو السبب فأصبح كأنه هو المعلم. Iya. Jadi kaidah-kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama qaidatun fil futyah. Kaidah dalam berfatwa. Perkataan Allahu a'lam itu rif'atun, mengangkat derajat seseorang yang mengatakannya. La saqatatun, tidak menjatuhkan derajat orang yang mengatakannya. Ini banyak orang itu yang memaksakan diri ketika dia tidak tahu, dia tidak berani mengatakan Allahu a'lam. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang bertanya kepadanya atau orang yang mendengarkan jawaban darinya dengan jawaban Allahu a'lam itu akan membuat martabatnya rendah di hadapan orang-orang. Ini keliru. Justru mengatakan Allahu a'lam itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, kemudian di sisi manusia. Yaqulu Uqbah bin Muslim. Uqbah bin Muslim berkata, "Sahibtu Ibnu Umar arba'atan wa thalathuna syahran." Aku menyertai Ibnu Umar selama 34 bulan. 34 bulan. Berarti berapa tahun itu? 3 tahunan ya. Hampir 3 tahun kurang ya. 3 tahun kurang 2 bulan ya. Fakathiran makana yus'al, maka kebanyakan apa yang ditanyakan kepada beliau fayaqulu, kemudian beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Itu yang paling banyak diucapkan Ibnu Umar. Sahabat Abdullah bin Umar yang dekat dengan Rasulullah, tentu banyak ilmu yang dikuasai dari Rasulullah. Ketika ditanya oleh orang, kebanyakan beliau menjawab, saya tidak tahu. Tsumma yaltafitu ilayya, kemudian ya dia memandangku gitu ya, memandangku wa yaqulu, dan mengatakan atadri ma yuridu haula, apakah kamu tahu apa yang diinginkan mereka? Yuriduna an yaj'alu dhuhurana jisran ila jahannam. Mereka menginginkan agar ya mereka menjadikan punggung-punggung kami ini sebagai jembatan menuju kepada neraka jahanam. Maksudnya apa? Maksudnya ya memberatkan Ibnu Umar ya, dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, sehingga Ibnu Umar ya merasa khawatir dan mengatakan saya tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa agama ini permasalahan besar. Namun sayangnya banyak ya, terutama di media sosial itu orang berbicara mengenai agama itu tanpa memiliki background yang cukup di dalam belajar agama, itu ikut berbicara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika ada seorang guru, seorang ustadz menerangkan tentang suatu perkara agama yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun, kemudian karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, maka dia tolak. Hanya gara-gara apa? Nggak cocok dengan seleranya, gitu. Tapi kayaknya menurut saya nggak begitu, nggak begitu. Nah itu akhirnya menolak apa yang disampaikan. Apalagi kalau sudah disampaikan dalil ya, Quran, hadis misalnya, kemudian dikatakan oh enggak begitu misalnya. Nah ini menolak hadis, menolak dalil, maka dikhawatirkan ya melakukan sesuatu yang tidak beradab di hadapan ilmu. Yang kedua, qaidatun fiqhiyatun al-mutasabbibu kal mubashir. Jadi ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan orang yang menjadikan sebab ya pada hal tertentu itu seperti orang yang langsung menyebabkannya, langsung melakukannya. Contoh seperti ini, Nabi mengatakan dalam hadis, hadza Jibril, ini adalah Jibril, dia datang kepadamu mengajarkan
kepadamu agamamu. Dikatakan oleh Syekh, hal Jibril huwallazi 'allama sahaba. Apakah Jibril yang mengajarkan ilmu kepada sahabat kala itu? Jawabannya tidak. Nabi yang menyampaikan jawaban kan gitu ya. Lakinnahu wasabab, tapi dia menjadi sebab. Menjadi sebab orang-orang itu mendapatkan pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaannya yang dijawab langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang menyebabkan suatu sebab itu terjadi itu dihukumi seperti orang itu yang mengerjakan perbuatan tersebut. Disebabkan karena pertanyaan Jibril orang-orang itu mengetahui tentang ilmu agama, maka Jibril ya dikategorikan sebagai orang yang mengajari langsung agama kepada mereka. Fa asbaha ka'annahu huwal muallim, maka jadilah Jibril itu seperti dia adalah seorang pengajar ya yang mengajarkan ilmu ini kepada manusia. Nah, insyaallah hadis ketiga kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau disampaikan, silakan. Termasuk juga misal begini, al-mutasabbib kal mubashir itu misalnya karena sebab hasutan seseorang, orang itu melakukan maksiat. Maka hasutan orang yang menghasut ini juga andil dosa di dalam apa? Perbuatan maksiat orang yang dihasut. Ya. Seperti misalnya ada orang si A misalnya, si A ini punya dendam dengan si B. Si A ini sangat ingin sekali membunuh si B. Tapi si A ini masih mikir-mikir gitu ya, mau bunuh apa enggak gitu ya. Nah, ketemu si C, si A cerita, saya ini sudah benci sekali sama si B. Kalau ketemu itu hampir ingin saya bunuh dia. Si C mengatakan, sudah bunuh aja bro. Gitu ya. Sikat aja sudah bro. Akhirnya apa? Si A semakin tersulut ingin membunuh si B. Dan akhirnya dilakukan. Karena sebab apa? Semangat yang diberikan oleh si C. Nah, si C ini ikut andil dosanya dalam membunuh si B. Ya. Kal al-musab mutasabbib kal mubashir. Ya. Padahal si C kan nggak ikut bunuh ya. Tapi karena hasutan dia semakin membuat si A ini ingin membunuh si B. Nah, gitu. Dan ini bisa dibawa kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Iya. Oh, enggak. Iya. Tidak tahu saya, wallahu a'lam. Bisa jadi begitu, ya. Bisa jadi yang dimaksud adalah yang dia hafal. Tapi saya juga tidak bisa memastikannya ya. Karena di dalam hadis tersebut pernyataan Nabi itu iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan terus naik ke atas derajat surga dan bacalah secara murattal, tartil gitu ya, perlahan-lahan sebagaimana engkau biasa membacanya di dunia itu dalam keadaan tartil. Nah, isyarat ini bisa mengarah kepada orang yang menghafal, juga bisa mengarah kepada orang yang rajin membaca Quran. Dan banyak para ulama menerangkan tentang kaitannya dengan ahlul Quran, itu tidak dipersyaratkan dia sebagai orang yang menghafal Al-Quran. Meskipun menghafal Al-Quran tentu lebih afdol dia. Tapi tidak dipersyaratkan orang itu jika ingin menjadi ahlul Quran itu harus hafal Al-Quran. Itu tidak ada. Ya, bahkan Ibnu Qayyim sendiri mengatakan kalau ada orang yang memiliki hafalan Quran dan dia bisa menyebutkan hafalan dari hatinya itu seperti dia menegakkan busur-busur anak-anak panah gitu ya. Itu dia tidak dikategorikan ahlul Quran kalau dia tidak mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Artinya
menghafal Quran itu tidak menjadi syarat utama untuk menjadi ahlul Quran. Sehingga wallahu a'lam tidak mesti hadis tadi itu berbicara mengenai orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi orang yang menghafalkan Quran mestinya gitu ya, mestinya dia akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran daripada orang yang tidak menghafalnya. Ya. Sehingga ini tentunya mencakup yang menghafal Quran. Cuman cakupannya apakah hanya penghafal Quran atau tidak? Kalau yang saya tahu dari dalil-dalil yang lain ini tidak menunjukkan hanya khusus untuk orang yang menghafal Al-Quran saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.